Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat untuk melangsungkan doa bersama tentang penyelenggaraan pemilihan umum di tanah air. Alhamdulillah telah membawa langsung doa-doa yang kita niatkan bagi kesehatan pembangunan Papua dan meningkatkan taraf hidup, derajat dan kesejahteraan jika kemudian Allah Tuhan yang Maha Kuasa memberi amanah itu kepada saya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kenapa itu dilakukan pukul 00? Yang pertama adalah dimensi 00 adalah tempat bergantinya segala sisi kehidupan manusia dan melakukan hal-hal yang mungkin saja menyimpang dari keinginan semesta alam, keinginan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kaki yang melangkah, tangan yang bergerak, mata yang melihat, mulut yang berbicara, dan telinga yang mendengar. Dari atas dasar itulah sebagai insan yang beriman, yang bertawakal, kita berserah diri. Jadi pukul 00 juga kemudian akan masuk ke lembaran baru. Salah satu niat berbuat kebaikan itu adalah untuk negeri yang kita cintai, yaitu Provinsi Papua. Banyak aspek kehidupan sosial budaya yang bisa kita lakukan, berpartisipasi untuk mendorong pembangunan Papua dan melindungi segenap masyarakat adat, masyarakat asli Papua maupun kita masyarakat Nusantara yang hidup di Provinsi Papua. Salah satu sini kehidupan itu adalah demokrasi. Demokrasi memberi ruang kepada putra-putri terbaiknya melalui pemilihan umum untuk mencalonkan diri, baik sebagai anggota legislatif, kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, dan seterusnya. Dari pukul 00 inilah kita membuka lembaran baru kita, di mana pada 14 Februari ini banyak orang yang akan menuju ke TPS berbondong-bondong untuk menentukan pilihannya. Menentukan pilihannya berdasarkan asa, rasa, dan karsa, berdasarkan kedekatan emosional, kedaerahan, keagamaan, dan lain sebagainya. Mari kita niatkan itu hanya untuk membangun tanah Papua dan negeri di mana kita tinggal, dibesarkan, diberi kehidupan di dalam darah kita, juga mengalir bumi air tanah Papua. Di dalam perut kita, daging kita makan makanan tumbuh-tumbuhan yang hidup, tumbuh di negeri ini. Atas dasar syukur itulah malam hari ini kita berdoa bersama, bermunajat kepada Allah, kepada Tuhan, agar kemudian bukan saja pada saat pemilu ini damai, tetapi pembangunan Papua ke depan bisa jauh lebih baik. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, maka makna pukul 00 juga adalah berserah diri. Karena di waktu yang tepat, di saat yang tepat, kita berserah diri, bermuhasabah, bermunajat kepada Allah atas kekurangan-kekurangan yang kita lalui di masa lalu. Sebaik-baik manusia adalah yang lebih baik hari ini dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Termasuk dalam menentukan pilihan demokrasi kita. Mungkin 5 tahun yang lalu kita menentukan salah, meletakkan keinginan kita pada pencalonan orang-orang yang mewakili kita, yang kemudian kita berkeluh kesah. Padahal di sisi yang lain Tuhan telah memberi akal kepada kita untuk menentukan jalan yang benar dan jalan yang salah. Mudah-mudahan dalam doa bersama pada pukul 00 ini menjadi lembaran baru bagi kita, bagi negeri ini, bagi Papua ke arah yang jauh lebih baik, sehingga kita tetap hidup rukun, damai, dan sentosa serta sejahtera bagi tanah Papua dan khususnya orang-orang asli Papua. Kita sebagai orang-orang pendatang yang hidup di negeri ini juga harus bersyukur bahwa bumi Allah itu luas, sama halnya ketika Rasulullah harus hijrah dari Mekah ke Madinah untuk mencari sisi kehidupan yang lain. Pemilu bukan hanya datang menyerahkan suara, tapi pemilu juga memberikan amanah, karena wakil rakyat juga adalah wakil Tuhan di bumi. Pemimpin adalah kulit amri. Suara rakyat, suara Tuhan, sebagaimana semboyan dari rumah ini adalah rumah suara Torang. Rumah suara Torang di dalamnya adalah rumah suara orang Papua.
rumah suara rakyat yang berdiam di Papua yang menginginkan perubahan. Rumah ini akan tetap abadi dan tetap menjalankan visinya jika Allah Tuhan Yang Maha Kuasa mentakdirkan kita untuk memegang amanah itu. Saya secara pribadi pada malam hari ini dari perjalanan panjang kita, mulai dari konsolidasi sejak awal hingga pukul 00 ini, jika ada kata perbuatan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, Saudara dan adik-adik semua yang pada akhirnya mungkin mencederai pikiran, hati dan tindakan, pada malam pukul 00 ini saya menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai manusia saya ingin berbuat jauh lebih, tapi kemudian saya sadar saya juga memiliki keterbatasan, karena juga sebagai manusia kita lepaskan ini di pukul 00 dan kita berserah diri kepada Allah, kita bermunajat dan kita ikhlaskan apapun hasil dari pemilu 2024. Itulah yang terbaik menurut Allah, menurut Tuhan. Terbaik menurut manusia belum tentu terbaik menurut Tuhan. Tuhan telah mentakdirkan setiap orang untuk menjalani hidupnya masing-masing. Jika kita yang duduk pada malam hari ini, jika saudara-saudara kita yang ada di pesisir pantai, di pulau-pulau, di gunung-gunung yang menaruh harapan bagi perjuangan ini, mari kita perkuat dalam doa kita agar itu menjadi wujud, dan lebih khusus kepada saya bisa diberi sifat yang amanah dan bisa bertanggung jawab bagi tanah Papua dan bagi orang-orang yang saya wakili, meskipun pada akhirnya besok ada yang tidak memilih saya. Kita ikhlaskan itu, kita pasrahkan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi segala perjuangan. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menijabah doa kita pada hari ini, dan apa yang kita cita-citakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa lijami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal innaka ala kulli shay'in qadir. Allahul kafi rabbuna al kafi qusadana al kafi wajadana al kafi wajanna al kafi likullin kafi kafana kafi wa ni'mal kafi walillahil hamd. Dalam politik sangat luar biasa. Membantu pergerakan kita hingga saat ini, kita akan berjuang besok sekuat tenaga sehingga kita dapat menang dalam pertarungan besar ini. Dan Presiden warna apa, DPR atau RI warna apa, DPD provinsi, DPD kabupaten. Dan ini kan besok tidak mencoblos. Ini sedang berkait surat suara lagi dulu. Itu untuk Presiden warna abu-abu, DPR RI warna kuning, DPD RI warna merah, DPR Provinsi warna hijau, dan Kabupaten Kota DPR Provinsi warna biru, Kabupaten Kota warna hijau. Kalau tidak salah seperti itu. Oke, jadi politik itu, pemilu itu
seperti pelangi di langit. Pelangi di langit, kenapa nih? Pelangi di langit itu kenapa dia cuma separuh? Nah, dia tidak utuh. Kenapa dia cuma separuh? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, ada sepeda di belakang. Ada yang bisa jawab? Separuhnya ada di mata rakyat. Maka keutuhan demokrasi dan politik itu yang disebut yang Fox Day. Langit menampakkan bahwa politik itu seperti pelangi, dia hanya separuhnya di mata rakyat, sehingga dia sempurna. Itu politik. Makanya adibium itu perumpamaan. Fox itu ini suara rakyat, suara Tuhan, suara rakyat. Agar ada kesempurnaan bulatnya di situ. Ada banyak golput yang berkeliaran. Tahu kan? Golput. Golongan pungut uang tunai. Ini juga golput. Golongan pungut uang tunai. Jadi demokrasi yang rusak, politik yang bohong, itu menjadi mata pencaharian dari penyelenggara oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya ulang, demokrasi yang rusak sudah menjadi mata pencaharian bagi oknum penyelenggara yang tidak bertanggung jawab. Jadi ternyata kecurangan itu menjadi mata pencaharian buat orang, dan itu adanya di dalam. Akhirnya orang berlomba-lomba. Bukan orang menuju TPS, tapi berubah. Karena adanya golput tadi, maka TPS cari capres. Jadi pelangi separuh tadi harusnya diturun menjadi kehendak rakyat. Dan kemudian berbeda, yang separuhnya ini yang naik ke langit untuk mencari kesempurnaan itu, sehingga merusaklah demokrasi. Nah, ini yang membuat sehingga kita dengan punya keluhuran nilai demokrasi untuk kepentingan rakyat dan kelompok kita harus melewati jembatan besar, melewati badai untuk melakukan perjuangan. Kita tidak bisa mengontrol nafsu orang kita, sebuah kekuasaan. Memang hari ini kita pasrah untuk itu. Kenapa? Karena batas kerja manusia sudah selesai. Batas kerja kita dari awal masuk rumah ini sampai dari besok selesai, sampai hari selesai. Kalau kau masih mengejar, ini masih ada 2.000 suara ini, masih ada 200 suara itu, kau meragukan keberadaan Tuhan. Oke. Dan itu pekerjaan iblis. Kau mau sampai berapa? Toh Jokowi ini laki-laki tidak seberapa itu bisa jadi presiden kok. Toh Ahok yang pemuda Cina dari Bangka Belitung yang tidak masuk dalam percaturan politik nasional dan selalu dirongrongkan dia kasta Tionghoa, toh bisa juga menjadi gubernur DKI. Jadi takdir itu tidak akan pernah bergeser dan tidak akan pernah tergantung. Tapi saya tahu kalau itu takdir itu dan kemudian nafsu melebihi takdir itu bisa malaikat Jibril kasih geser balik itu tidak lagi dan naik. Masih kita suara ke sana, masih kita suara ke mana. Jadi suara rakyat, suara Tuhan, suara rakyat. Ketika separuh lingkaran itu sudah naik ke langit untuk menutupi pelangi itu, pasrahkan itu. Pasrahkan separuh itu. Jangan kau masih lupa kuatur lagi bahwa dia nanti kasih dulu dia terus separuh ini bebas betul. Tidak, dia sendiri lepas. Dia lepas. Itu yang kita di dalam Islam dibilang masuk dengan cara yang benar, keluar dengan cara yang benar dari kekuasaan Allah yang menolong.